Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, semoga kita tetap ada dalam kekuatan Tuhan dan dianugerahkan senantiasa semangat untuk tetap menjalani hidup persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada hari Rabu tanggal 10 Juni ini masih di Minggu Trinitas, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam pembacaan Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 4 sebagaimana tertulis juga dalam tata ibadah Rabu tanggal 10 Juni yang ada di file PDF dan sudah dibagikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 26. Pembacaan Alkitab firman Tuhan pada hari ini di ibadah rumah tangga tanggal 10. Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 26. Sudah? Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan untuk kami beroleh kasih karunia daripadamu untuk kembali menghayati persekutuan ibadah rumah tangga di jemaatmu ini. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu di dalam Injil Yohanes pasal 4. Dan kiranya Tuhan sendiri yang hadir untuk menguatkan kami dan memampukan kami, baik sebagai hamba maupun sebagai warga jemaat-Mu yang kini berada di rumah-rumah untuk mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah ya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang hadir dan berkuasa untuk menghidupi dan juga untuk memberdayakan kami semua dalam tugas panggilan kami sebagai gereja jemaat-Mu dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber firman yang hidup itu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdiri, yang masih kuat berdiri atau yang bisa berdiri. Kita membaca Alkitab Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 26. Demikian tertulis. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tidak tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya akan membacakan renungan berdasarkan renungan Sabda Bina Umat yang juga ada dan dibagikan kepada jemaat-jemaat GPIB. Saudara-saudara, sungai yang mengalir sepanjang kecamatan Sungai Ambawang, Kalimantan Barat. Di sana ada sungai di kecamatan Sungai Ambawang di Kalimantan Barat, Pontianak. Konon sungai itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bisa digunakan untuk mandi, mencuci, sebagai jalur transportasi, bahkan untuk minum meskipun airnya berwarna gelap. Sampai saat ini beberapa fungsi masih dapat diteruskan kecuali untuk diminum karena air sudah tercemar. Oleh sebab itu, banyak warga selalu membawa minum sendiri, terutama ketika mereka sedang ke ladang atau mencari kayu ke hutan. Untuk minum atau masak, air dapat melimpah atau kekurangan sesuai musimnya. Jadi ada musim-musim kering,
atau juga ada musim-musim di mana air berlimpah di sungai itu. Jika musim kemarau panjang, maka air bersih sudah susah. Jika musim kemarau yang panjang, maka air bersih susah diperoleh. Sesuatu yang dianggap sudah sangat cukup memenuhi hidup ternyata memiliki waktu, sehingga tidak selalu dapat memberikan apa yang dibutuhkan. Saudara-saudara, berbicara tentang kebutuhan, marilah kita renungkan sejenak. Apakah yang sungguh-sungguh kita butuhkan dalam hidup ini? Apa yang sungguh kita butuhkan dalam hidup ini? Perempuan Samaria di dalam kisah ini sudah merasa cukup dengan sumur Yakub tersebut. Sampai tibalah pertemuannya dengan Yesus yang saat itu kehausan dan meminta air untuk minum. Ketika disampaikan ada air yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan orang yang minum tidak akan kehausan, perempuan Samaria justru meminta kepada Yesus. Alkitab mengisahkan dengan sangat apik dan tidak ada jeda bagi perempuan Samaria untuk membantah atau mempertanyakan keakuratan informasi air tersebut. Karena jika tidak, bisa jadi perempuan Samaria ini berpikir kalau Yesus mengetahui ada air tersebut, mengapa dia masih meminta air dari sumur Yakub ini? Melaluinya kita belajar untuk memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati menjadi awal terbaik untuk berjumpa dengan Yesus, sehingga hidup kita pun diubahkan. Sikap ini bertahap. Ketika Yesus membicarakan tentang suami perempuan Samaria ini, mereka baru pertama bertemu. Namun Yesus sudah mengetahui kekelaman perjalanan hidup yang dijalani perempuan Samaria. Kerendahan hati yang dimiliki oleh perempuan ini menuntunnya kepada kebenaran yang tidak dapat dibantah atau ditutupi. Kebenaran tentang suaminya dan kebenaran tentang pribadi Yesus yang sedang berhadapan dengannya. Bahkan kebenaran yang melengkapi pengetahuan agama yang dia pahami. Hal tersebut menuntunnya pada penyerahan diri sehingga dapat menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Pertemuan ini memberi ruang bagi perempuan Samaria untuk melihat kebutuhan sesungguhnya. Ketika kebutuhan yang sesungguhnya terpenuhi, maka perempuan Samaria ini tahu bagaimana dia hidup. Saudara-saudara, dari kisah ini kita menyadari bahwa pengetahuan kita tentang agama perlu diperlengkapi dengan pertemuan bersama Kristus, atau perlu didasari di dalam Kristus dengan kerendahan hati. Seringkali Tuhan berbicara kepada kita dengan peristiwa yang tak terduga dan sederhana. Dengarlah, perhatikanlah, dan jalanilah dengan rendah hati. Inilah yang menjadi langkah awal untuk melihat kebutuhan kita yang sesungguhnya. Saudara, jadi apakah yang sesungguhnya saudara butuhkan? Mintalah Yesus menyentuh saudara dengan pertemuan yang mengubahkan kita semua. Karena kemanapun kita cari yang menurut kita dapat menyenangkan atau menyempurnakan keberadaan kita sebagai manusia atau sebagai umat, rasanya tidak akan pernah cukup. Kita akan selalu merasa haus dalam atau dengan berbagai aktivitas kita, termasuk
di dalam aktivitas keagamaan kita. Kita akan terus merasa haus. Saudara-saudara, hidup ini akan kita habiskan untuk mencari yang tidak pernah cukup itu. Jika kita tidak berada dan membangun kehidupan bersama Kristus, hidup ini akan terasa melelahkan. Kita akan selalu dahaga yang tidak terpuaskan. Namun marilah kita belajar bersikap seperti perempuan Samaria, bahwa pertemuan itu mengubah cara berpikir dan cara hidupnya. Dengan demikian, hidup kita akan dipakai dengan sebaik-baiknya menjadi saksi, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Selamat menghayati firman ini sebagai perjumpaan dengan Kristus yang senantiasa menuntun kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang